Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arifin Budiano. Hari ini kita akan belajar kelas 5 tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Macam-macam gerak pada otot. Macam-macam gerak pada otot. Fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia cukup banyak. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Akibatnya sering terjadi kram atau cedera otot yang menyakitkan. Otot merupakan jaringan terpenting dalam setiap makhluk hidup, bagi manusia maupun hewan. Otot memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif dalam menggerakkan tulang. Otot sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Menjaga fungsi otot sangat penting karena otot yang sehat memberikan fungsi maksimal bagi tubuh. Dalam tubuh, otot dikenal dengan sebutan sinergis dan antagonis. Berikut penjelasannya. Jadi cara untuk memelihara atau menjaga otot kita agar tetap sehat. Gerak sinergis atau otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Misalnya, otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika kita menarik nafas, atau otot pronator yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau mentelungkup. Gerakan pada bagian tubuh umumnya melibatkan kerja otot, tulang, dan sendi. Apabila otot berkontraksi, otot akan menarik tulang yang dilekatinya, sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Jadi ini misalkan kita menggelengkan kepala, itu termasuk otot sinergis karena bekerjanya bersama-sama untuk memutar kepala, merotasi tangan, mengayunkan tangan, membalik telapak tangan. Nah, itu adalah termasuk gerak sinergis, yaitu gerak otot yang bersama-sama, kontraksi ya kontraksi, relaksasi ya relaksasi. Kemudian yang kedua adalah otot antagonis. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan bekerjanya berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan yang kedua berelaksasi, akan menyebabkan tulang tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot pertama berelaksasi dan otot kedua berkontraksi, akan menyebabkan tulang kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan trisep, itu pada lengan ya. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung dua tendon yang melekat pada tulang yang terletak di lengan atas bagian depan. Otot trisep adalah otot yang memiliki tiga ujung, ada tiga tendon yang melekat pada tulang yang terletak di lengan atas bagian belakang untuk mengangkat lengan bawah. Otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi untuk menurunkan tangan lengan bawah. Otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Nah, ini adalah otot antagonis. Jadi kalau satunya berkontraksi, yang satunya relaksasi. Ini juga yang ini berelaksasi, yang ini berkontraksi untuk menurunkan tangan. Nah, ini adalah Asri Lawandi, yaitu atlet binaraga. Ini merupakan atlet binaraga asal Riau yang lahirnya di tanggal 5 Mei 1967. Dikenal sebagai spesialis binaraga kelas 60 kg. Asri Lawandi bergelut di binaraga sejak tahun 1983. Segudang prestasi telah ia raih. Asri Lawandi tercatat sudah mengikuti PON sejak tahun 1989. Sejak PON 1993 sampai 2012, ia selalu menyumbangkan emas bagi Riau.
Asrela Wandi juga meraih medali emas pada SEA Games 2011 khususnya untuk nomor 60 kg dengan mengalahkan atlet dari Thailand dan Malaysia. Untuk mempertahankan gelarnya, Asrela Wandi rajin berlatih. Pada PON Jawa Barat 2016, Asrela Wandi menjadi andalan Provinsi Riau untuk meraih emas, apalagi ia merupakan satu-satunya atlet dari Binaraga Riau yang lolos. Jadi ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Nah, ini adalah atrofi otot atau kelainan pada otot. Atrofi otot merupakan kondisi di mana otot-otot mengecil. Penyebab utamanya terjadi pengecilan otot adalah kurangnya aktivitas fisik. Bagian tubuh yang mengalami atrofi otot terlihat lebih kecil dibandingkan bagian yang normal. Akan tetapi tidak menjadi lebih pendek daripada sisi lainnya. Atrofi otot bisa terjadi ketika menderita suatu penyakit atau cedera hingga menyebabkan kesulitan untuk menggerakkan lengan atau kaki dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi kalau kalian misalkan lama nggak bergerak, misalkan 2 tahun 3 tahun gitu, maka ototnya akan mengecil dan lebih sulit lagi untuk bergerak, yaitu nanti akan terjadi atrofi otot atau pengecilan otot. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari atrofi otot ya. Gejala atrofi otot yang timbul berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa gejala seorang mengalami atrofi otot antara lain adanya kelemahan pada salah satu atau beberapa bagian tubuh dan anggota tubuh tampak lebih kecil dari yang lain. Atrofi otot dapat dipulihkan tetapi tergantung kondisi dan penyebabnya, sehingga cara penanganannya juga berbeda-beda. Ada beberapa orang yang memiliki resiko lebih besar untuk menderita atrofi otot. Faktor risiko tersebut antara lain orang-orang yang lebih jarang menggunakan ototnya untuk bergerak. Misalnya seseorang yang duduk dalam jangka waktu yang lama setiap hari menderita penyakit sehingga harus berbaring dalam jangka waktu lama. Beberapa berada di lokasi dengan gravitasi rendah seperti astronot, penuaan, cedera luka bakar, atau terjatuh dan polio. Atrofi otot dapat dicegah dengan rajin berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Makanya kalian harus selalu beraktivitas fisik, berolahraga, berjemur, menggerakkan otot kalian supaya otot kalian tidak mengecil sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kalian harus tetap berolahraga untuk menjaga otot kalian menjadi tetap sehat, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.